Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa di hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, yang dimana di sini kita lihat seperti yang saya sampaikan kemarin di update analisa ya, yang di sini dimana di sini ketika dia breakout maka akan berpotensi untuk menguji area zona sell 1, namun ternyata zona sell 1 ini tidak mampu untuk memberikan perlawanan. Kemudian terjadi breakout dan saya juga sampaikan ya bahwa ada key level di harga 20.79, dan ketika dia mencapai 20.79 harga kembali melakukan penurunan dan menguji area trend line ya, resistance trend line yang saat ini kembali diuji. Kemudian setelah mencapai area kisaran di zona buy 1 ini, harga mantul ya, harga mantul ke atas mencapai area 2067.85, kemudian turun lagi saat ini untuk menguji area zona buy 1 ya. Jadi area zona buy 1 ini masih memiliki potensi untuk memberikan perlawanan ya, dan selama harga masih di atas dari 20.53 maka potensi untuk melakukan kenaikan masih ada, dan saat ini juga berada di kisaran area supportnya yaitu di 2058, dan juga merupakan resisten trendline yang sudah di breakout yang saat ini berpotensi juga untuk menjadi support. Jadi untuk lebih amannya ya kita tunggu saja di area zona B1, kemudian untuk zona B kedua kita tetap ya, dan zona B ketiganya juga tetap. Yang di sini akan kita ubah adalah zona sell 1 ini kita akan geser ke bawah ya, ke area ini itu di kisaran harga 20.68 sampai dengan 20.71 ya. Di sini kita tempatkan di 20.68, kemudian di 20.71. Jadi untuk zona sell 1, kemudian untuk zona sell kedua ini kita geser ke area di 20.79 sampai dengan 20.83. Kemudian untuk zona sell ketiganya kita ambil di area ini ya, di area resisten, itu di area supply juga ya, merupakan area supply itu di 20.86 sampai dengan 20.89 ya. Dan apabila ya untuk skenario nya ini saya akan buatkan skenario nya. Jadi ketika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga memberikan perlawanan di area zona B1 ini, dia memberikan perlawanan di zona B1 kemudian terjadi kenaikan, maka kita pantau di zona sell 1 ya, karena di sini kita lihat masih kuat ya untuk levelnya. Di sini kita lihat ada penolakan. Jadi ketika dia mencapai area ini kemudian ada penolakan, maka potensinya dia akan melakukan penurunan di kisaran 20.66 apabila dia ingin melakukan breakout ya, dia break ke atas kemudian menuju ke zona sell kedua. Dan apabila ini di zona sell kedua juga tidak memberikan perlawanan, maka potensi lanjutkan ke zona sell ketiga ya. Namun apabila di sini ada perlawanan, maka potensi akan retest lagi ke kisaran area ini di 20.73 sampai dengan 20.75, kemudian melanjutkan kembali kenaikannya ke zona sell ketiga. Jadi ini untuk skenario pertama. Kemudian untuk skenario kedua, ketika nanti dia mencapai di zona sell 1 kemudian ada penolakan dan terjadi penurunan lagi, maka potensi untuk menguji kembali di zona B1 atau akan breakout untuk menuju ke zona B kedua. Jadi seperti itu untuk skenario-nya. Ketika nanti di zona B kedua ada perlawanan, maka potensi retest dan lanjut lagi untuk melakukan penurunan, atau dia akan kembali up untuk menuju ke zona sell 1 ya. Jadi seperti itu untuk skenario yang bisa sampaikan. Kemudian skenario berikutnya, apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga hanya tertahan di kisaran area ini di 20.58 sampai dengan 20.61, maka potensinya akan terjadi sideways ya. Jadi kemungkinan range sideways-nya akan ada di area 20.62 sampai dengan 20.56 ya. Itu untuk range sideways atau di 20.53. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya. Karena kalau kita lihat juga di sini trennya masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi masih dalam kondisi uptrend.
kita coba masuk ke time frame yang lebih besar lagi. Kita ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini terlihat sedang menguji support dinamiknya ya, yaitu di exponential moving average 50. Dan apabila dia breakout maka akan potensi untuk menguji ke support strong supportnya, yaitu di 25.3 dan 25.6. Jadi untuk zona B saat ini masih memiliki potensi kuat untuk memberikan perlawanan. Kemudian di time frame daily di sini kita lihat harga kembali melakukan penurunan ya. Jadi memang kuncinya ada di 25.3 ya. Jadi selama harga masih tertahan di area ini maka potensi untuk melakukan kenaikan masih kuat. Dan apabila dia break ke bawah maka potensi akan terjadi penurunan kembali ya. Jadi kita akan pantau lagi di hari ini seperti apa perkembangannya. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap gunakan money management kalian dengan baik ya. Dan untuk teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Jadi untuk skenario nya kalian bisa pahami dan juga dianalisa ulang ya, dan sesuaikan dengan analisa masing-masing. Jika apa yang saya sampaikan juga sesuai dengan analisa kalian, jadi silakan diikuti. Dan sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat dia berhasil breakout dari zona sideways-nya dan terjadi kenaikan cukup signifikan ya. Jadi di sini saya akan updatekan kembali untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan hapus dulu. Kemudian kita coba masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini kita lihat harga ingin menguji ke area di sini ya, di 102.30 sampai dengan di key levelnya kita ambil saja di area ini di 102.42. Kemudian ada area supply ya, ada area supply di area ini, ini mendekati juga di 102.42 ya. Jadi ada area supply di 102.43 dan 42 atau di 102.62 ya. Jadi ini untuk area supply-nya. Jadi ada potensi ya, potensi besar akan terjadi perlawanan di area ini untuk terjadi kembali penurunan, atau dia akan menguji ke area di 101.96 ya. Jadi ada key level di area ini yang harus kita perhatikan. Jadi selama harga masih tertahan di atas area ini maka potensi akan terjadi kembali kenaikan untuk apakah dia akan sideways atau dia akan break ke atas lagi untuk menutup gap ya yang ada di sini. Dan apabila dia mampu break di bawah dari 101.94 maka potensinya akan ada beberapa poin ya yang harus dilalui untuk terjadi lanjutan penurunan kembali ya. Jadi ini area yang harus kita perhatikan untuk hari ini di indeks dolar sendiri ya. Jadi seperti itu untuk skenario nya. Jadi apabila dia mampu break di atas dari supply maka akan menuju ke gapnya yaitu di 102.85 dan 102.79 ya. Jadi untuk sementara yang harus kita pantau dulu adalah area ini yang poin-poin yang sudah saya sampaikan. Nanti jika ada perkembangan signifikan ya dari pergerakan indeks dolar maka saya akan kirimkan update-nya di grup Telegram. Jadi silakan bergabung ya untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan dipantau juga seperti apa perkembangan yang akan terjadi di hari ini di indeks dolar dan juga SAUSD ya. Dan memang kalau kita lihat di sini juga SAUSD masih dalam kondisi uptrend juga. Jadi masih ada potensi untuk terjadinya kenaikan selama harga masih tertahan di atas dari 2053 dan 2056 ya. Jadi seperti itu untuk pandangannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya ingatkan juga di hari Jumat ya, hari Jumat ada news farm payroll yang akan rilis di tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari. Coba kita juga cek untuk indeks untuk news hari ini di tanggal 3. Di tanggal 3 ada news high impact atau tidak? Ada news high impact ya, yaitu ISM Manufacturing PMI yang akan saya rilis nanti di grup Telegram dan juga jobs opening ya yang akan saya kirimkan nanti review newsnya seperti apa di grup Telegram. Dan juga di pukul 2 ya, pukul 2.00 waktu Indonesia Barat ada VMC. Jadi tetap hati-hati untuk hari ini untuk tetap jaga money management kalian masing-masing ya. Dan di sini kita lihat juga di tanggal 4 ada news ADP dan jobless claim ya atau data pengangguran yang akan rilis juga. Jadi silakan dipantau untuk
teman-teman semuanya, dan juga silakan bergabung ke grup Telegram untuk mendapatkan informasi lainnya. Jadi mungkin itu saya yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.